Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada petang hari ini kembali kita dapat melaksanakan kewajiban kita, lalu kemudian melanjutkan dengan kajian fikih yang pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bagian-bagian yang bertalian dengan wudhu. Nah, kemudian insya Allah pada malam ini kita melanjutkan setelah menjelaskan tentang cara membasuh khuf atau kaos kaki. Ya, sekarang kita akan menjelaskan tentang membasuh jabirah, lusuq dan isabah. Ya, apa yang dimaksud jabirah, lusuq dan isabah? Nah, ini yang disebut dengan al-jabirah. Ya, jadi lusuq, ya, kemudian isabah. Jabirah adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan atau menguatkan tulang yang patah atau pecah agar tidak bergerak, ya, seperti gips atau yang sepertinya. Ya, jadi misalnya tangan kita ini anggota wudhu, tangan atau pergelangan ke atas sampai ke siku atau kaki sampai ke mata kaki. Ya, ini anggota wudhu, ya, atau wajah, kepala. Nah, kalau menghendaki pemakaian sesuatu yang agar, ya, misalnya tangan kita patah atau pecah, ya, setelah dipulangkan dikembalikan ke tempatnya semula, itu biasanya kalau supaya tidak bergerak, ya, tidak lepas kembali, itu dipasangi alat untuk mengencangkan, ya, seperti di gipsum misalnya, ya, atau dengan menggunakan alat. Ya, saya dulu waktu tangan, ya, kanan saya patah itu dipasangi jali. Ya, di kampung saya disebut jali. Jali itu adalah untaian yang dibuat dari bambu-bambu, ya. Nah, itu dipasang. Nah, ini betul yang di bawah jali itu sebenarnya bisa kena air, boleh kena air, tapi karena ada alat yang kalau dilepas dia bisa bergerak, ya, sehingga dipasang itu, ya, caranya untuk ketika kita berwudu diusap, ya, dibasuh dengan tangan yang basah. Kemudian lusuq adalah plaster obat, ya, apa yang biasa ada, ya, dilarang dilarang menyebut merek, ya. Ya, plaster obat itu, ya. Ya, mungkin yang pertama muncul itu yang disebutkan tadi. Ya, sama dengan minuman gelas, ya, atau air mineral yang pertama keluar, yaitu, ya, sehingga disebut, ya, biar bukan merek itu yang penting. Ya, sama dengan mie instan yang pertama keluar barangkali, ya, sehingga disebut semua masyhur itu. Ya, sama dengan ketika orang Riau yang menyebutkan mungkin kendaraan roda 2 yang pertama keluar biasanya adalah Vespa, ya, Honda, ya, sehingga, ya, semua motor Honda, Honda Vespa, Honda Yamaha. Ini motor, ya, mungkin yang pertama keluar motor sana Honda, ya. Jadi naik Honda, udah, ya, pas lihat mereknya kok naik Honda, mereknya Yamaha, ya, Honda Yamaha. Jadi plaster obat yang digunakan untuk menutupi anggota badan atau anggota wudhu yang luka agar tidak terkena debu atau air. Kemudian yang ketiga, isabah, ya, ain, ya, isabah
adalah alat yang digunakan untuk membalut luka karena terbakar atau terkena sesuatu, yang tidak cukup jika hanya menggunakan plaster obat, ya, seperti perban, ya, atau kain kasa dan yang sejenisnya. Nah, ini yang disebut dengan isabah. Ya. Nah, seperti yang digunakan, ya, saudara kita yang terkena, ya, ditusuk. Nah, ini ada cara mengusap yang disebutkan, ya, yang sebelum kita menjelaskan itu, hukum dan syarat menggunakan semua yang disebutkan di atas, ya, yaitu gips atau yang sejenisnya, atau plaster obat, ya, atau dengan pembalut atau perban. Nah, hukumnya boleh, ya, dan tidak disyaratkan bersuci sebelum menggunakannya. Ya, kalau pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang khuf atau jawrabain, kaos kaki, itu disyaratkan, ya, disyaratkan sebelum menggunakan kita bersuci dulu. Ya, dalilnya, ya, seperti yang disebutkan Nabi ketika sahabat mau membuka kedua khufnya, Nabi mengatakan da'huma wa inni adkhaltuhuma tahirataini. Ya, jadi tidak usah dibuka, ya, karena saya memasukkan atau memakai keduanya dalam keadaan suci. Ya, jadi di sini disebutkan ada syarat untuk menggunakan atau mengusap khuffain, alas kaki yang terbuat dari kulit atau alas kaki yang terbuat dari kaos atau kain, ya, syaratnya harus bersuci sebelumnya. Nah, sedangkan yang disebutkan tadi, ya, perban, gips, dan plaster, yaitu tidak mensyaratkan kesucian sebelum menggunakannya. Jadi kapan terkena sesuatu, ya, supaya tidak terkena debu atau tidak terkena air, ya, maka boleh dipasang pada waktu itu meskipun tidak dalam keadaan suci. Selanjutnya, ketika seorang masih harus menggunakannya, sedang dia diharuskan bersuci dari hadas kecil atau besar, maka dia harus membasuhnya. Ya, jadi ketika seseorang masih membutuhkan alat itu, ya, karena ada juga orang sebenarnya tidak sakit, ya, sebenarnya tidak sakit, tapi dipasangi perban yang terbuat dari kain yang berkaret, gitu, ya, untuk mengencangkan betis atau mengencangkan pergelangan misalnya. Ya, itu biasa dipasang itu, atau dengan alasan itu ada, ya, bisa dapat dispensasi, gitu, ya. Nah, itu kalau tidak ada yang luka, tidak ada, harus dibuka. Ya, kalau dia hanya mengusap tidak sah wudu. Kenapa? Tidak ada yang mengharuskan dia menutup. Jadi ketika masih harus menggunakan alat itu, ya, dan dia diharuskan bersuci baik dari hadas kecil apalagi yang hadas besar, maka dia harus membasuh. Ya. Jadi kalau dia mau berwudu, ya, ketika alat itu ada pada anggota wudu, ya, misalnya tangan sampai ke siku ini anggota wudhu semua. Nah, kalau ada alat itu dan dia harus bersuci, maka dia harus membasuh. Ya, nanti kita peragakan caranya, karena masih ada sebagian dari kita yang salah paham dalam cara membasuh, ya, jabira dan sebagainya. Ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, maka harus dibuka, ya, dan diwajibkan untuk membasuh atau mencuci anggota wudhu dengan air. Ya, jadi misalnya alat itu sudah tidak berguna lagi. Ya, misalnya sudah dianggap sempurna, ya. Nah, itu harus dibuka supaya, ya, air bisa langsung kepada anggota wudhu. Nah, jadi kalau sudah tidak mengharuskan lagi menggunakan itu, ya, maka dibuka, kemudian dicuci, ya, anggota wudhu yang harus dicuci dan dibasuh yang harus dibasuh. Adapun bagi yang menggunakan plaster atau perban yang bisa dibuka dan tidak memudarati, ya, kalau dibuka, ya, atau tidak mengganggu proses penyembuhan, ya, tidak mengganggu proses penyembuhan lukanya, jika dibuka maka harus dibuka. Ya, harus dibuka untuk mencuci atau membasuh anggota wudhu yang ada di bawahnya.
Nah, jadi kalau dipandang tidak tidak memudarati ya, maka kalau bisa dibuka ya, beda dengan gips ya. Gips itu sekali pasang gitu. Kalau dibuka hancur, rusak ya. Diganti lagi ya mahal. Ya. Tapi kalau hanya pembalut yang seperti yang kita sebutkan tadi ya, kain kasa, apalagi kalau hanya kain biasa ya untuk membungkus, dan bisa dibuka dan tidak memudarati kalau dibuka untuk berwudu ya, kemudian sudah berwudu dipasang kembali, itu maka harus dibuka. Kemudian dan disyaratkan untuk pengguna alat yang disebutkan di atas hendaknya tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan. Ya, misalnya tangan kita yang patah ya cuma di pergelangan ini ya, di pergelangan ini, maka jangan dipasang sampai ke siku ya. Jadi pada tempat yang patah itu saja. Kalau memang ya sudah dianggap kuat untuk tidak bergerak lagi kalau dipasang hanya sampai di situ, tapi ya jarang-jarang ya ada orang ya, tenaga semakin lebar semakin mahal. Jadi ya orang yang pasang pasti maunya yang mahal gitu, ya, supaya lebih banyak yang dibayar. Ya, tapi sebenarnya kalau itu kita buat sendiri dan bisa hanya ya supaya tidak bergerak ya tempat yang patah itu saja, maka sebaiknya ya jangan ditutupi semua anggota wudu ya yang tidak membutuhkan penutup. Nah, selanjutnya cara mengusapnya. Cara mengusapnya adalah jika alat tersebut menutupi semua anggota wudu, maka harus mengusap semuanya. Ya, misalnya kalau tangan kita ini sakitnya, ya penutupnya sampai ke siku, maka semua diusap sampai ke siku. Tapi kalau yang tertutup cuman ya bagian ya pergelangan ke atas dan tidak sampai ke siku, maka yang lain itu dicuci ya, tangan sampai pergelangan ini dicuci, yang tertutup itu dibasuh, kemudian lebihnya dicuci ya. Begitu juga kaki misalnya ya, di kaki kita bagian depannya terbuka ya, diperban hanya sampai di mata kaki ya, sampai di mata kaki, atau hanya bagian tumit saja, maka yang di depannya harus dicuci, yang tertutup dibasuh. Dan basuhannya tidak seperti khuf. Basuhannya tidak seperti khuf yang kemarin khuf itu hanya mengusap bagian atas saja. Ya, mengusap bagian atasnya saja. Tapi kalau bersuci dari ya alat yang dipakai dan bukan khuf ya, tapi perban, maka harus dibasuh semua. Ya, harus dibasuh semua. Seperti yang dipakai sekarang, masih dipakai ya. Ini harus dibasuh semua, bukan ya, tidak cukup hanya untuk bagian atasnya saja, karena itu bukan khuf atau kaos kaki yang menutupi dua kaki ya. Kalau seandainya beliau memakai dua-dua ya, maka boleh dengan menggunakan alasan jawrab ya, kaos kaki. Nah, cuma ya kalau orang mukim hanya sehari semalam bisanya ya, cuman sehari semalam. Tapi kalau musafir 3 hari 3 malam boleh membasuh. Nah, sehingga saya ulangi sekali lagi, kalau alat yang digunakan untuk menutupi atau menguatkan ya tangan yang patah misalnya, itu hanya menutupi sebahagian dari anggota wudhu, maka yang tidak tertutup harus dicuci. Kalau ya di anggota tubuh yang harus dicuci ya, diusap ya, diusap dengan tangan yang basah bagi yang diusap. Nah, sementara yang tertutup itu diusap dengan tangan yang basah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, cara mengusapnya adalah jika alat tersebut menutupi semua anggota wudhu, maka harus mengusap semuanya. Namun jika sebahagian anggota wudhu tidak tertutupi, maka harus mencuci bagian yang terbuka tersebut dan membasuh bagian yang tertutup dari anggota wudhu.
Ya. 3 kali. Ya. Sebanyak 3 kali. Ya, karena kita sama dengan ketika mengusap khuf juga 3 kali, ya, bagian atasnya saja. Tapi kalau yang seperti ini, ya, jawrab yang hanya dipakai sebelah, ya, nah itu diusap seluruhnya dengan sebanyak, ya, mengusap kaki 3 kali. Dan jika penutup tersebut melebihi dari anggota wudhu, maka tidak perlu membasuh kelebihannya. Ya, misalnya kita yang patah bagian siku, ya, bagian siku, untuk supaya tidak bergerak dikasih penutup sampai di atasnya. Maka yang dibasuh hanya sampai bagian siku saja, ya, bagian siku saja. Kenapa? Hanya sampai di siku yang harus dicuci. Tapi kalau, ya, lebihnya tidak perlu, ya, lebihnya tidak. Sama juga dengan kaki. Kalau penutup itu melebihi mata kaki, maka di atas mata kaki tidak perlu dibasuh. Ya, jadi basuhan hanya sampai ke mata kaki saja. Karena hanya itu yang harus dicuci. Nah, jadi misalnya, ya, mencuci kaki, ya, sampai ke mata kaki, sedang perban atau sejenisnya melebihi mata kaki, maka membasuhnya cukup hanya sampai pada mata kaki saja. Selebihnya tidak perlu diusap. Nah, itu tambahan dari hal-hal yang bertalian dengan berwudu. Ya, jadi selain membasuh khuffain, ya, juga jawrabain, ya, ada tambahan membasuh al-jabirah, ya, atau al-isabah dan al-lusuq, gips, ya, atau perban, nah, atau plaster obat. Jadi yang perlu dipahami bahwa ketika plaster obat atau, ya, atau yang sejenisnya bisa dibuka, ya, bisa dibuka, kemudian dibasuh bagian yang tidak luka, ya, dicuci bagian yang tidak luka, ya, kemudian setelah itu dibalut kembali, ya, dengan plaster yang baru, maka itu lebih baik. Ya, tapi kalau dipandang menyulitkan, ya, misalnya kalau ini saya buka bisa terbuka lagi, ya, bisa terbuka lagi lukanya, ya, tidak perlu dibuka, tinggal dibasuh saja bagian atas dari penutup itu. Tapi selebihnya harus dicuci. Ya. Jadi yang diusap cuma yang ada penutupnya saja. Ya. Nah, selanjutnya, ya, masih ada waktu, atau kalau ada pertanyaan, ya, sebelum kita lanjutkan masih ada waktu, ya, 8 menit, ya, 7 sampai 8 menit. Kalau tidak saya tambahkan sedikit, ya, tentang tayammum. Nah, pengertian tayammum, ya, jadi bertayamum ini, ya, sebagaimana yang disebutkan, dan insya Allah dalam selanjutnya nanti kita akan melihat dalil tentang tayammum. Menurut bahasa bermaksud atau menyengaja. Ya, tayammum, ya, menurut bahasa adalah bermaksud atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah mengusap wajah dan kedua tangan, ya, dengan tanah atau debu yang bersih dengan niat bersuci. Ya, mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, inilah pengertian ini yang membuat, ya, seseorang mengatakan, ya, dua tangan itu, ya, seperti berwudu, tangan sampai ke siku. Ya, ini perbedaan, ya, perbedaan pendapat. Nah, padahal kalau kita memakai dalil itu, yang dua tangan, yang disebut tangan itu, ya, dari ujung sampai ke bahu. Ya, kalau mau konsisten dengan alasan bahwa kalau dua tangan, ya, berarti sampai ke siku, ya. Nah, padahal tangan itu dari ujung sampai ke bahu, ya, pergelangan yang ada di persendian yang ada di sini. Nah, itu sehingga di dalam bertayamum, ya, kita tidak boleh dengan persepsi kita masing-masing, ya, tapi bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi saya sebutkan lebih awal meskipun kita akan melihat nanti, ya, tapi kemungkinan tidak cukup waktu sampai ke sana, ya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertayamum, ya, ketika mengajari sahabat yang ada sahabat, ya, dalam satu riwayat
dikatakan dalam perjalanan syariah, ya, peperangan, yang tidak diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena peperangan itu ada dua, ada Ghazwah, ada syariah. Ada yang Ghazwah itu yang dipimpin langsung oleh Nabi, dan ada yang tidak dipimpin oleh Nabi. Nah, ini satu perjalanan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepulang dari itu ada sahabat yang terluka di kepala, ya, terluka di kepala. Lalu ketika dia beristirahat tidur malam, ya, sahabat ini junub, ya, sahabat ini terkena junub, berhadas besar. Lalu dia berkata kepada para sahabat, adakah yang bisa memberikan saya alasan untuk tidak mandi, ya, tidak mencuci, menyiram kepala? Sahabat mengatakan, oh, tidak ada, kalau junub harus bersuci, ya, menyiram seluruh tubuh. Akhirnya karena tidak ada satupun yang mengatakan boleh tidak mencuci kepala yang luka, maka sahabatnya mandi, ya, menyiram kepalanya, sehingga, ya, menyebabkan dia demam yang tinggi dan kemudian menyebabkan kematiannya. Ya, sahabat ini meninggal. Sampai di Madinah, ya, ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sahabat yang terluka di kepala dan meminta fatwa, bagaimana, bolehkah tidak mandi karena saya junub? Semua menjawab bahwa tidak boleh, harus mandi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang menandakan bahwa beliau tidak senang dengan keputusan itu, beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah, ya, mereka semua membunuhnya. Nah, konsekuensi perkataan mereka membunuhnya, ya, pembunuhan itu dalam fikih, ya, dan insya Allah kita akan sampai ke sana, ya, ya, mudah-mudahan waktu kita sampai ke sana. Ya, ada dalam masalah tindak pidana, ya, ada disebut pembunuhan, ada penganiayaan. Pembunuhan itu ada 3 macam: pembunuhan sengaja, seperti disengaja, ya, dan tersalah. Ya. Nah, pembunuhan disengaja hukumannya qisas, ya, dikisas. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi, ya, wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni, ya, was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Semua anggota badan kita ini ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Satu jari ini kalau dalam hilang atau lepas karena penganiayaan, nilainya 10 ekor unta. Ya, 10 ekor unta. Satu gigi kita copot karena penganiayaan, itu dendanya 5 ekor unta. 5 ekor. Jadi kalau ini dipahami oleh orang untuk melakukan penganiayaan, ya, penganiayaan yang menyebabkan, ya, menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh. Bahkan ada anggota tubuh kita yang berpasangan, itu sama dengan denda atau dia, ya, bagi orang yang membunuh dengan sengaja tapi mendapatkan maaf dari keluarga korban. Ya, kalau pembunuhan sengaja, ya, itu harus diqisas. Tapi kalau dapatkan maaf, maka dia harus membayar denda. Dendanya 100 ekor unta, ya, 30 ekor hiqqah, 30 ekor jaza'ah, dan 40 ekor khilfah. Nah, ini nilainya berbeda-beda, ya, nilainya berbeda-beda. Jadi hiqqah itu unta yang di atas 2 tahun, ya, 2 tahun lebih. Ya, kemudian jaza'ah, ya, di atas 3 tahun. Ya, tentu yang 3 tahun lebih murah, lebih mahal daripada yang 2 tahun lebih. Kemudian yang khilfah, unta bunting, ya, atau yang sudah melahirkan, yaitu tentu lebih mahal lagi daripada yang kedua yang disebutkan tadi. Ini jumlahnya 100 ekor unta, dan itu tidak boleh dikredit, harus ditunai cash. 100 ekor unta, ya, bisa dikonversi nanti, ya, berapa kira-kira kalau dirupiahkan. Ya, 1 ekor unta yang jenisnya begini berapa, ya, berapa rupiah, ya, kita hitung-hitung. Ya, kalau dulu ada orang Indonesia yang membunuh di Saudi, itu diminta bayar 4 miliar. Ya, itu berarti itu hasil dari konversi, ya, 100 ekor unta, karena pembunuhan sengaja. Meskipun yang dibunuh itu adalah anak, ya, anak-anak,
karena ini ART ya, apa yang disebutkan pembantu ya, pembantu yang membunuh anak majikannya yang sadis memang ya, jadi dibunuh kemudian masukkan ke kulkas gitu. Ya, sehingga dia dihukum hukum mati ya, hukum mati, tapi mendapatkan pengampunan ya, tapi dengan cara bayar ya 4 miliar ya, meskipun saya tidak ingin membahas ya lebih jauh tentang masalah itu. Jadi kalau disebutkan ya tadi ya, sahabat ini kalau dia membunuh, dan itu bukan pembunuhan sengaja ya, dia bukan pembunuhan sengaja. Kenapa? Karena sebab ya, apa yang disampaikan, tidak boleh, kamu harus mandi ya, kamu harus mandi, maka dia mandi yang menyebabkan dia mati ya, berarti bukan membunuh secara langsung gitu ya. Tapi karena sebab itu maka dia mati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qataluh, mereka membunuhnya ya, konsekuensinya dia harus bayar dia denda. Denda pembunuhan yang tidak sengaja itu sama 100 ekor unta, cuma jenisnya berbeda ya, jenisnya berbeda, dan bisa berangsur ya, diangsur 3 kali ya. Jadi yang pembunuhan yang seperti disengaja ya, berarti tidak sengaja ya, itu nilainya sama 100 ekor unta yang jenis yang disebutkan tadi, dia sempurna itu. Kemudian ada yang tidak ya, yang tidak sengaja tersalah ya, yang disebut tersalah itu adalah salah sasaran ya, salah sasaran, dan ini domainnya penyidik nanti ya, betulkah dia salah sasaran itu ya, sehingga ketika diketahui ternyata memang salah orang ya, ini pembunuhan tersalah namanya. Nah itu 100 ekor unta tapi hiqqah, 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaza'ah ya, 20 ekor bintu labun ya, 20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor apa tadi ya, bintu labun, ibnu labun, dan bintu makhab ya, bintu makhab. Nah ini usianya berbeda-beda ya, usianya berbeda-beda, sehingga nilainya lebih rendah daripada denda bagi yang pembunuh dengan sengaja yang mendapatkan maaf. Nah jadi kalau tadi disebutkan bahwa ya, mengusap wajah dan kedua tangan dengan tanah atau debu yang bersih dengan niat bersuci ya, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan itu bahwa mereka membunuhnya, kalau seandainya mereka bertanya ya sebelum memberikan itu, dia bertanya ya, dan yang jawabannya adalah hanya melakukan seperti ini ya, Nabi ya menjelaskan cara bertayamum hanya dengan meletakkan tangan di atas tanah ya, kemudian mengusap wajah dan kedua tangan ya, jadi bukan dari tangan baru wajah ya, karena dalam ayat didahulukan ya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ya, wa aydikum minhu, jadi cuman sekali ya, cuman sekali tepuk ya. Ini kalau bahkan ada di sunnah ya yang disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi kalau melihat terlalu banyak ya debunya ya, boleh ditepuk atau ditiup ya, kemudian diusapkan ke wajah ya dan kedua tangan, hanya sampai di pergelangan. Itu yang disebutkan tadi, bahwa kita tidak boleh melakukan ibadah sesuai dengan persepsi kita masing-masing, pemahaman, tapi melihat bagaimana contoh yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengusap sampai ke siku ya, Nabi tidak mengusap sampai ke siku. Itu penjelasan tentang tayamum. Karena waktu sudah lewat ya, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan ya, hukum bertayamum dan seterusnya ya, kapan kita boleh bertayamum. Oke, saya tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wa qabla salam, sebelum saya tutup